Lanjut. Ya. Nah, tadi melanjutkan yang tadi ya, jadi Ya. sampai akhirnya mendapat anugerah. Kalau saya merasakan mungkin gelar profesor itu kalau boleh dikatakan semacam bonus aja gitu. Bonus ya. Semua bonus aja dari tanda kutip jerih payah kita gitu. Pernah Jadi, mengalami nggak titik yang bawah, jenuh, sudah hampir ya putus sama. asa? Kan pasti ya. Ya. Nah itu belajarnya tuh orang belajar bangkitnya itu gimana? Ada sesuatu yang terinspirasi. Nah justru itu, jadi kan misalnya perasaan kita sudah berkarya cukup banyak gitu kan, tapi kok tidak keluar, sementara teman-teman yang lain yang Taruhlah di bawah kita gitu ya. di bawah kita cepat keluar. Nah itu kadang menimbulkan Cemburu sosial. ya ada rasa Gitu ya. mempertanyakan lah gitu ya. Nah tapi saya sebut tadi mungkin ya kadang-kadang kan kita tidak bisa membaca takdir orang kan. Iya, iya. Nah, takdir orang itu kenapa dia begini begitu, kita nggak begitu kan gitu ya. Nah dengan kesadaran itu akhirnya ya mengalir aja, mungkin kita belum takdirnya gitu kan, sampai akhirnya ya turun juga. Dan itu ya kalau menurut saya tadi ibaratnya bonus tadi ya, bonus dari mungkin jerih payah kita gitu. Jadi kalau menurut saya ya gelar itu bukan Tujuan ya. tujuan. Kalau Itu tujuan akibat dari kerja atau track record kita. Nah diberi bonus itu dengan tentu saja mengikuti syarat-syarat administratif gitu. Ada ini nggak tokoh yang paling berpengaruh terhadap hidup profesor itu selain ibu dan bapak, membantu perjalanan karir akademik? Nah secara tidak langsung mungkin ya tentu saja banyak ya tokoh-tokoh yang utama 3. misalnya dulu zaman-zaman kuliah itu yang berpengaruh itu misalnya Nurholis Majid gitu kan. Zaman eranya cendekiawan Muslim sedang booming kan. Jalaluddin Rahmat, Imaduddin itu kan pemikirannya. Hidayat waktu itu kan Hidayat Natatmaja. Nah itu mempengaruhi cara berpikir gitu dan mengeksplorasi fenomena waktu itu era 85 itu kan lagi booming gerakan-gerakan cendekiawan Muslim itu gitu kan. Nah kemudian selama kuliah dengan aktivisme tadi, termasuk dengan PRI juga kan di himpunan, di senat dulu mendirikan media Unpas, masuk juga dalam gerakan-gerakan aktivis dengan forum media. Jadi kita buat brosur-brosur bawah tanah. Karena kan 80-an itu Orde Baru begitu kuat. Dulu di Jakarta di Jakarta. Aji ya. Nah semacam itu, Ajinya belum ada, tapi forum pers mahasiswa dulu ya. Pers mahasiswa itu ya kita bergerak di bawah tanah, buat brosur-brosur gerakan. Ya bawah tanah karena kan untuk masuk ke media mainstream nggak mungkin, pasti diberedel kan, otomatis diberedel. Jadi kita memompa ya mungkin belum panas-panasnya kayak Pordem gitu. Kita udah buat gerakan-gerakan itu di se-Indonesia kan, forum pers mahasiswa itu. Nah dari situ saya mulai menulis. Jadi ekspresi bagaimana, tapi bukan menulis seperti sekarang lewat medsos ya, yang sifatnya nyinyir, nyerang gitu. Tapi menulis dikemas dengan bahasa yang lebih, karena kan kalau vulgar menyerang elit politik ya pasti korannya juga nggak mau. Ya, jadi saya apa aja dulu? Nah terutama yang kan dulu yang paling berkibar di wilayah Bandung itu PR. Ya ada Gala, Mandala,
prioritas. Tapi yang paling menjadi ini kan tuh pikiran rakyat itu. Berapa tahun itu di pikiran rakyat tulis? Ya sebagai penulis lepas aja mungkin berapa menjelang lulus sampai setelah lulus nulis terus di kolom opini itu. Nah, secara tidak langsung saya juga tidak menyadari ya bahwa nulis itu ada efek. Tahu efeknya kemudian orang-orang kenal saya gitu aja. Jadi di bawah forum-forum apa gitu suka diundang, kemudian ditarik-tarik ke lembaga-lembaga. Karena apa? Ya karena saya tidak, karena motif saya nulis itu ya ingin aja membaca, memahami, dan kemudian menuangkan pikiran itu terhadap sebuah fenomena di media. Nah tapi kemudian akhirnya saya lihat orang jadi mengenal saya gitu. Nah masuklah dalam gerakan waktu itu menjelang 99 kan. Nah 99 itu saya ikut ikut demo-demo. Waktu itu baru dosen muda saya menjelang 98 itu. Ini penting Profesor ya. Jadi yang kita ingin bahas di sini adalah ketika ada seseorang yang menonton video ini pengen jadi profesor gitu ya. Ada 3 watak yang harus dihindari supaya sampai kepada profesor, dan ada 3 watak yang positif yang harus dimiliki seseorang ketika mau jadi profesor. Karena kan 3 hal itu yang menentukan berhasil atau tidak itu passion, ya kecenderungan hati untuk mencintai sesuatu pekerjaan tertentu. Kemudian kecerdasan yang tertinggi. Nah, kemudian yang ketiga itu watak. Nah itu kita masuk ke watak dulu. Bisa sampai profesor itu ada 3 watak yang harus dihindari, misalnya menunda-nunda pekerjaan. 3 itu apa aja 3 yang tidak boleh ada di dalam diri seseorang yang pengen jadi profesor. Yang tidak boleh ada ya? Iya, tidak boleh. Ya misalnya tadi menunda-nunda, putus asa, ya. Kalau menurut saya terlalu ambisi juga jangan. Nantinya malah frustasi ya. Atau ya bisa mengalahkan segala cara. Kan banyak profesor seperti beberapa kampus kan akhirnya. Maksud saya tadi dengan bonus itu ya kita berkarya aja dengan kemampuan dan bidang kita gitu, secara tulus dan jujur ya. Nah bonusnya itu tadi. Gitu. Sekarang kalau yang harus kuat, watak kuat seorang yang ingin jadi profesor, watak kuat. Ya pengabdian di bidang ilmu menurut saya. Dengan pengabdian di bidang ilmu tadi mungkin dibarengi dengan keikhlasan, keuletan, gitu ya otomatis kayak saya sebut tadi ujungnya meskipun melalui sebuah proses administratif yang harus kita ikuti dan melelahkan ya sebenarnya kan harusnya juga mungkin proses pengadministrasian dari kementerian lebih sederhana. Yang penting kan individunya sudah layak belum? Jangan sampai instrumen administratif tanda kutip seperti dipersulit, tapi akhirnya bisa direkayasa, gitu. Sehingga tidak murni guru besarnya. Nah, guru besar itu dalam level budaya kita seperti gelar kebangsawanan, sehingga orang mengejar dengan segala cara, betul nggak? Iya. Karena dengan status itu seolah-olah dia posisinya tinggi seperti bangsawan. Nah, padahal kan sebenarnya bukan itu. Itu pemikiran saya renungan ya. Saya pernah jadi mahasiswa dari Anas ya, Profesor Anas dari LIPI. Itu jutaan tesis, skripsi dibakar sama LIPI. Karena sebagai objek untuk plagiat gitu. Nah, pemikiran saya itu kan 3 fungsi dosen itu ya, pengabdian masyarakat, penelitian, sama pengajaran. Gimana kalau ke depan ini pengajaran saja. Jadi artinya kalau menulis itu menurut saya harus orang yang betul-betul bakat dan menekuni di situ. Menurut saya dosen itu terlalu berat, 3 fungsi itu. Satu aja, diuji aja. Akibatnya kan karena dipaksakan menulis ya terus terang aja, ini 90% di level apapun duplikat itu terjadi. Teman-teman kita juga sudah sidang tertutup ya.
itu dinyatakan 80% plagiat gitu loh. Karena kan dia ada promotor. Artinya terlalu berat lah memberikan beban. Kalau mau jadi peneliti ya peneliti aja gitu, dilipin, per bidang ya. Iya. Dan sekarang kan secara legal itu kan sudah ada itu misalnya UGM, UPI itu yang S1 ya, tanpa skripsi pun boleh. Gitu. Boleh. Itu maksudnya diuji aja pemahamannya. Karena terlalu berat maka terjadilah banyak kekeluaran-kekeluaran yang dilakukan. Gimana Prof pendapatnya? Ya, memang mungkin dalam kaitan kita ya, kenapa misalnya ranking dunia kita itu rendah sekali ya, termasuk kampus-kampus negeri itu ya. Ya karena beban administratif, jadi tugas-tugas administratif lebih dominan kadang-kadang, baik dalam kerja sebagai pendidik, pengajar, atau juga peneliti. Jadi kadang-kadang aspek administratif penelitiannya, syarat-syarat, bukti-bukti, sistematik itu lebih dominan dibanding substansinya, kemampuannya. Kan sebetulnya bisa diuji ya. Kemampuan itu sebetulnya. Nah itulah mungkin yang kelihatannya dari menteri yang sekarang. Yang memang menteri sekarang mungkin lebih kompeten karena dia bidangnya ya, guru besarnya bidang pendidikan, pengalamannya juga bidang pendidikan. Soalnya ini terjadi tidak hanya di kalangan dosen, guru juga begitu. Sama. Akhirnya kan beban administratif. Karya tulis itu ya dibikinkan orang. Ya itu tadi karena ada syarat-syarat administratif yang terlalu dominan gitu kan, kadang-kadang menyulitkan ya, sehingga ada upaya-upaya melakukan trik dan taktik untuk memenuhi persyaratan. Nah aspek substansinya akhirnya jadi yang penting mah ini diikuti prosedurnya, SOP-nya, syaratnya, substansinya akhirnya terabaikan. Dulu itu di UIN itu ada ungkapan begini, lebih sulit masuk surga daripada profesor. Iya betul. Tapi kemarin itu panen profesor tuh di UIN tuh setelah aturannya agak dirubah. Iya. Ya mudah-mudahan aja dengan banyak profesor, peringkat pendidikan. Nah makanya tadi motif jadi guru besarnya sebenarnya apa? Kalau hanya motif mengejar gelar, gagah-gagahannya. Ya, gagah. Akhirnya dia setelah nyampe udah berada di puncak. Sehingga kedepannya karyanya akan menurun, bahkan berhenti mungkin ya. Jadi kalau menurut saya gelar itu bukan akhir, justru awal karir atau karya yang lebih baik, harusnya begitu. Ya, kalau menurut saya ya. Sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kan dengan gelar itu bebannya lebih tinggi harusnya. Tanggung jawabnya lebih besar. Bagaimana melahirkan misalnya mahasiswa atau anak didik dengan hasil dari guru besar ini. Harusnya bukan akhir, justru kan sebagian orang mungkin menganggapnya akhir perjalanan lah, puncak karir. Justru kalau menurut saya awal, karena disitulah dia dituntut setelah titik meraih gelar itu untuk karya-karya yang lebih baik, gitu. Jadi kan menurut data ya di Amerika Serikat itu 76% itu profesor di Amerika itu orang Yahudi. Ya. Itu gimana tuh membacanya profesor nih? Ya mungkin karena tanda kutip ada takdir Tuhan ya. Untuk orang-orang Yahudi itu diberi kelebihan, kan ada ayatnya gitu kan, kecerdasan. Nah tapi menurut saya juga ya sebagian besar lain kan gimana passionnya atau motif orang kan, ya tidak, itu mungkin image Yahudi itu pintar, meskipun faktanya seperti Amerika kan ekonomi dikuasai orang-orang pintar ya, pemenang Nobel usut-usut ternyata Yahudi juga. Nah, tapi mungkin kita ya orang Indonesia katanya IQ-nya di bawah mungkin ya. Nah, ini
78. Kan ada mungkin faktor stunting, gizi buruk gitu kan dari awalnya. Tapi kan tidak sedikit orang-orang kita ya. Cuma tidak diekspos. Misalnya lulusan luar negeri ya. Berkiprah di lembaga bergengsi di luar, kan banyak juga yang begitu. Cuma ya, kita tidak menangkap. Kadang-kadang mungkin kenapa ada brain drain ya? Karena orang-orang pintar akhirnya tidak diwadahi di lembaga-lembaga di kita. Tidak nyaman. Malah betah di luar negeri. Malah betah di luar dan dihargai di luar. Kan itu banyak yang begitu. Harganya lebih tinggi daripada. Ya, misalnya kenapa kebanggaan kita terhadap karya monumental Pak Habibie tidak dihargai, malah dimatikan di era Jokowi. Itu kata Ilham. Iya. Dianggap proyek yang ini. Padahal kan itu satu Di bentuk. Jokowi atau di Megawati? Ya kata Ilham, proyek itunya itu di era Jokowi sama sekali dihentikan. Proyek pesawat itu. Nah itu kan banyak ya kalau kita. Nah ini kan kembali kepada kalau lihat dari situ komitmen pemerintah, benar enggak ini pemerintah mau mengangkat harkat derajat lewat pendidikan? Kan dipertanyakan. Kalau menurut saya 10 tahun kemarin orang yang tidak tahu pendidikan, kepemimpinannya semacam begitu, ya. Bagaimana dia mau melakukan fasilitasi, dorongan, dan motivasi untuk karya-karya besar? Orang-orangnya seperti itu. Tidak punya track record pendidikannya. Jadi tidak ada komitmen untuk membuat Indonesia atau karya-karya anak bangsa yang gemilang. Kalau pucuk pimpinannya semacam itu. Jadi lebih banyak menurut saya itu banyaknya basa-basi kamuflase gitu. Jadi tidak sungguh-sungguh mengangkat kompetensi harkat anak bangsa ini. Ini menurut Profesor nih bagi anak-anak muda atau mahasiswa yang punya keinginan gitu ya, meraih prestasi dalam bidang kata-kata itu. Kalau diringkas itu kan ada 4 tak di dunia ini. Tahta, harta, cinta, dan kata-kata. Maksudnya kata-kata itu ilmu. Cuma supaya tak semua jadi kata-kata. Ini apa pesannya gitu bagi yang mau membangun karir di keilmuan itu? Apa yang harus kuat gitu ya? Landasan pribadinya nih. Gimana tuh? Nah ini kan sebenarnya para founding father kita ya, menurut saya itu masa-masa keemasan bagaimana anak pribumi ya mengenyam pendidikan yang baik sehingga melahirkan tokoh-tokoh hebat. Angkatan Soekarno, Hatta, Syahrir itu kan, Cokro Aminoto, Agus Salim. Itu kan sebenarnya mereka itu didikan Belanda. Tapi bisa melahirkan sebuah republik luar biasa dengan pikiran-pikiran yang gemilang. Coba itu pikirkan, ya. Mereka itu kayak Soekarno, Hatta, dia hatam dengan kapitalisme, sosialisme, bahkan Hasan pendiri Persis ya berdebat dengan Soekarno tentang keislaman dan kenegaraan. Coba itu mereka itu para pemikir. Itu barangkali ada faktor keluarga bisa mendidik anaknya seperti itu. Ya mungkin sistem pendidikan meskipun di dalam lingkup penjajahan Belanda, tapi guru-gurunya dia membuka pikiran anak didiknya. Kan kita harus jujur, mereka itu didikan Belanda. Iya. Budaya nama Amerika mereka. Mereka itu orang pendiri bangsa kita ini kan didikan Belanda dari Mulo, THS, ya, HIS itu kan. Stopia. Iya, itu kan ada penelitian, Kang. Jadi Belanda itu hebat itu karena dia punya kemampuan ketelitian. Jadi pandai melukis dan menulis itu yang dibangun sejak kecil oleh ibu bapaknya. Kemampuan menulis dan melukis itu
harus punya ketelitian yang tinggi sehingga bisa meneliti itu Ya. diadu domba orang Indonesia ketika menjajah tuh. Nah, itu. Nah, jadi bercermin dari situ kurang lebih bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa melahirkan seperti itu. Nah, apakah pendidikan kita sudah diintervensi oleh nilai-nilai rendah, tidak beretika, semau gue gitu kan? Nah, ini yang kita khawatir. Justru generasi masa pendidikan era pribumi melahirkan generasi muda yang bermasalah. Kan mengerikan. Harusnya dia lebih gemilang, hasil didikan pribumi, anak bangsa sendiri, tapi melahirkan generasi muda yang bermasalah. Tawuran, narkoba, pelecehan seksual. Coba itu hasil didikan mana? Udah pada tingkat tingginya melahirkan para koruptor, penjahat politik. Itu hasil didikan siapa? Coba mengerikan nggak? Kita menghina Belanda sebagai penjajah dan sebagainya, tapi melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pendiri bangsa ini. Coba. Nah, ini harus berarti ada yang salah kalau menurut saya. Nah, bahkan menurut saya sih Belanda itu dulu jangan diusir, diakui sebagai salah satu suku di Indonesia. Sama hanya Amerika mengakui orang Inggris di Amerika gitu. Lama-lama kan nanti penduduk asli juga bisa. Nah itu ya. Dan ini ada sebuah gugatan sejarah lah gitu. Para pendiri bangsa kita misalnya Founding Father sudah jelas menetapkan ketika negara yang berdiri. Pertama tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba betapa sebuah pikiran yang gemilang itu menjadi pondasi dasar kemajuan sebuah bangsa. Tahun 45 itu udah dideklarasi seperti itu. Tapi kapan dilaksanakan? Malah tidak pernah terwujud. Sampai sekarang pendidikan justru menjadi instrumen untuk melakukan pembodohan kalau menurut saya. Jadi kita makanya tidak bangkit-bangkit kondisi negara karena kepentingan politik justru dibodohkan menguntungkan karena diberi bansos menyembah. Jadi solusinya kumaha ya? Nah, ini harus ada kalau menurut saya bukan reorientasi ya, mungkin revolusi terhadap alam berpikir. Jadi itu kita harus dilakukan oleh siapa ketika kita tidak yang bisa paling harusnya paling bertanggung jawab kan pemimpin. Tapi ketika pemimpinnya hanya menjadikan politik sebagai alat ya itu tidak bakal terjadi. Nah, para tokoh informal justru ini harus dibangkitkan kalangan kampus. Itu kan karena proses melahirkan pemimpinnya gitu melalui pemilu seperti ini atau bagaimana gitu kan. Kan tadi kan intinya kan bahwa itu tanggung jawab pemimpin. Apakah karena proses terpilihnya pemimpin itu ada sesuatu yang harus dievaluasi? Jelas. Gitu. Betul. Ya. Gitu. Ya ketika proses rekrutmen kepemimpinan bermasalah, tentu saja melahirkan pemimpin bersalah dan bermasalah. Ketika prosesnya aja penuh rekayasa, ya bagaimana melahirkan pemimpin yang benar? Kalau itu dilakukan dengan manipulasi, politik, rekayasa, kebayang nggak pemimpin yang akan terpilih? Nah sekarang kan lagi ramai ini nih masalah perwakilan nih. Saya meyakini tahun 99 Gus Dur jadi presiden, Megawati wakil, ketua DPR-nya Akbar Tanjung, MPR-nya Amin Rais itu tanpa uang. Itu melalui perwakilan, bukan dipilih masalah. Tapi sekarang berontak juga tuh daripada konsultan politik tuh. Kalau saya sih sila keempat itu perwakilan gitu. Karena di dalam bukunya Al-Mawardi ya. Jadi syarat bagi yang dipilih dan memilih itu harus ada. Tidak semua orang punya kapasitas untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu jangan diserahkan kepada rakyat semua. Kebanyakan yang tidak sekolah. Nah, itu tuh.
Itu Al-Mawardi bicara begitu. Betul. Jadi kesalahannya adalah syarat untuk yang dipilih ada, tapi syarat untuk yang memilihnya tidak ada, dibebaskan. Ya akhirnya terjadilah Kan guru ini kudu ayasim lah, harus ada itu. malapetaka seperti yang dirasakan sekarang. Jadi demokrasi menjadi demokrasi. Nah, demokrasi jadi demokrasi yang gila gitu. Kenapa? Ya tadi karena orang awam, orang bodoh yang direkayasa, dimanipulasi, mendukung pemimpin yang tidak jelas, tapi memberikan sesuatu. Tuh gitu. Jadi sejak awal kan dari zaman Aristoteles sendiri dia mengkhawatirkan model demokrasi. Nah ini kejadian sekarang. Kejadiannya, kenapa ada pilkada atau pilpres? Dulu asumsinya karena Orde Baru kan melakukan rekayasa lewat itu. Jadi asumsinya teh kalau ini dipilih langsung kayaknya sulit ada rekayasa kan begitu asumsinya. Kata Profesor Didin Putra Sidin itu karena dipilih dari Hatum Nurjati akan melahirkan pemimpin yang lebih baik. Nah, itu asumsinya, betul. Tapi asumsi itu tidak terjadi. Tidak terjadi karena pemilih yang bodoh, pemilih yang awam, gampang dimobilisasi, gampang dibodohi. Ini yang terjadi. Hasil kerja pilpres biaya bertriliun-triliun, lahirnya wapres kayak begitu. Itu biaya bertriliun-triliun kok. Iya. Itu teh kumahanya Indonesia saja. Nah ini teh S2-nya. Presiden masih SMA. Nah justru itu karena cara kan jelas itu presiden itu lebih besar tanggung jawabnya, dibutuhkan kapasitas yang. Ya karena kan dosen S2 presiden masih SMA. Karena rekayasa tadi yang dipaksakan melakukan rekayasa hukum, politik, itu yang terjadi gitu kan. Nah makanya ketika ada wacana dikembalikan, ya ini kan juga akhirnya merusak mental dan moralitas rakyat. Rakyat sekarang ini menjadi hal yang lumrah ketika menerima money politik atau serangan pajak. Ini kan udah merusak. Bahkan kemurnian demokrasi. Tertinggi itu, sogok menyogok. Di dunia sekarang nomor 1, tadinya nomor 2. Iya. Menurut Burhanuddin. Nah kebayang kan kalau hasil politiknya dari hasil itu gitu, seperti apa ini. Nah jadi kalau menurut saya ini agak pesimis. Ya. Setidaknya 5-10 tahun ke depan kondisi politik seperti ini gitu. Kalau saya memahami Al-Maidah 54 Prof ya. Jadi intinya kan begini, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu putus asa lah gitu ya. Ketika ada orang kembali kepada kekafiran. Nah ini makna kembali kepada kekafiran itu bisa dalam arti luas. Artinya ya runtuhnya nilai-nilai di dalam pribadi pemimpin itu akan muncul pemimpin baru gitu yang membuat sejarah dan peradaban baru. Tapi pemimpin di situ harus melahirkan sendiri, tidak dengan sendirinya. Intinya harus ada kelompok kecil dulu yang punya niat untuk membangun peradaban Indonesia. Ya misalnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya contoh konkretnya misalnya ada orang yang bikin Indonesia mengajar, misalnya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau mengharapkan pemimpin formal kan belum bisa terjadi. Dari informal itu gerakan. Jadi ibarat pohon makan daun itu ada yang hijau tapi menguning. Nanti yang hijau itu muncul lagi tuh terus dalam kehidupan dialektika Hegel itu kan seperti itu. Oke Prof, ini nanti kita sambung lagi. Siap. Wah mantap nih. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya. Ini teman-teman nih bagi yang ingin jadi profesor ini bisa
berkomunikasi dengan Profesor Yayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itu Kang, jadi saya berusaha memahami iya karena budu iya karena stain itu